Singkara, danau nan cantik di ranah Minang. Danau Singkara merupakan salah satu danau terluas di Pulau Sumatera. Keunikan alam dan ekosistemnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk menjelajah ke danau cantik ini. Landscape airnya yang luas dan indah dipadukan dengan background perbukitan hijau di tepian danau, pastinya akan membuat para pengunjung merasa damai. Mempunyai pemandangan yang luar biasa indah, dengan deretan bukit barisan dan berbagai objek wisatanya. Kawasan ini telah terkenal di kalangan wisatawan dalam dan luar negeri. Danau ini merupakan salah satu destinasi wisata di Pulau Sumatera bagian barat, tepatnya di antara dua kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Keindahan alamnya yang mempesona serta keunikan yang dimilikinya membuat pengunjung tertarik untuk berlibur ke destinasi wisata satu ini. Panorama indah Danau Singkara bisa dilihat dari sudut mana saja, baik dari dekat maupun dari jauh. Jika dari kejauhan, para pengunjung bisa melihat panorama danau ini dari ketinggian di atas perbukitan Cinangkir atau Bukit Thailand. Jika dari dekat, pengunjung bisa menggunakan kendaraan perahu yang disewakan di tempat ini. Selain itu, hal yang membuat unik danau ini adalah adanya ikan yang dalam bahasa Latin disebut Mystacoleochus padangensis. Dalam bahasa setempat, ikan ini disebut ikan pilih yang mampu hidup di air tawar Danau Singkara saja. Padahal ia pernah ditempatkan di air tawar lain, tapi tetap saja ia kemudian mati. Sehingga hal tersebut mendatangkan para ilmuwan untuk menelitinya, baik ilmuwan dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu peneliti yang tertarik dengan Danau Singkara adalah Ernest Haeckel. Peneliti yang berasal dari Jerman ini telah memperkenalkan Danau Singkara kepada dunia melalui penelitiannya di tahun 1905. Penelitian Haeckel adalah mengenai ekosistem Danau Singkara. Lewat jurnal yang ia buat mengenai danau ini, sehingga Danau Singkara yang eksotis ini terkenal di dunia internasional. Saat ini kita sedang berada di Pesanggrahan Singkara, yaitu di tepi Danau Singkara, di mana pada saat ini banyak sekali kita temukan kawan-kawan dari berbagai macam komunitas untuk menyaksikan bagaimana keindahan daripada Danau Singkara. Dan saat ini Danau Singkara terus berbenah dari waktu ke waktu, dan kita lihat di belakang saya ada destinasi baru yang sedang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Solok untuk menarik para wisatawan yang ingin menikmati indahnya Danau Singkara. Dan ini adalah sebuah peluang yang luar biasa untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Dari kejauhan tepian dermaga Danau Singkara atau Pesanggrahan Singkara, kita bisa melihat beberapa nagari yang melingkari Danau Singkara, seperti ada Sanimbaka, ada Muara Bingai, ada Peninggahan, ada Bayang Malalu, dan Sumpur. Dan semuanya merupakan rangkaian yang bisa dinikmati oleh para pengunjung di Singkara, di mana semua nagari tersebut dihubungkan oleh sebuah jalan lingkar yang bisa membuat para pengunjung melingkari Danau Singkara dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil dengan jalan yang cukup bagus. Danau Singkara ini awalnya terbentuk dari akibat proses tektonik yang berasal dari sesar Sumatera, yang mana terbendung material vulkaniknya.
Material vulkanik ini berasal dari letusan gunung aktif yang ada di sekitar danau. Tempat ini juga merupakan bagian dari cekungan Singkarak dengan Solo, yang menjadi salah satu penyebab proses tektonik tersebut. Karena proses tektonik ini pula, danau ini terus bergerak dan bertambah ukurannya dari masa ke masa. Awalnya hanya 3 km, kemudian 8 km, hingga sekarang menjadi lebih dari 20 km. Saat ini, Danau Singkarak memiliki luas mencapai 11.200 hektar yang berada di ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut dengan kedalaman kurang lebih 268 meter. Berdasarkan cerita warga masyarakat setempat, danau ini juga memiliki cerita mistis dan pantangan yang berasal dari mulut ke mulut, sehingga tempat ini juga dianggap angker. Namun, ini bukanlah suatu hal yang menghalangi pengunjung untuk berlibur di Danau Singkarak. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita-cerita tersebut, tidak ada salahnya jika pengunjung mengikuti peraturan di tempat ini. Hal ini menjadi wujud penghormatan pengunjung kepada adat penduduk setempat. Danau Singkarak dapat ditempuh pengunjung dari kota Solo dengan waktu kurang lebih 45 menit. Kalau dari kota Padang yang berjarak kurang lebih 70 km, maka Danau Singkarak dapat dicapai dalam waktu kurang lebih 3 jam. Jika pengunjung ingin mampir ke daerah Padang Panjang dari Padang melalui Kabupaten Padang Pariaman, maka pengunjung harus melewati Kubu Karambiah yang terletak di Kabupaten Tanah Datar. Seterusnya perjalanan dilanjutkan ke Ombilin. Ketika sampai di Ombilin ini, berarti pengunjung sudah sampai di Danau Singkarak. Akan tetapi, rute kedua ini sangat panjang jika dibandingkan rute yang pertama. Jarak yang ditempuh pun juga lama, yaitu 100 km, sehingga kurang efektif dan efisien. Rute lainnya adalah dari Bukit Tinggi. Para pengunjung dapat mulai berangkat dari Bukit Tinggi terus ke Padang Panjang. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan ke Ombilin dan berakhir di Danau Singkarak. Jarak tempuhnya lebih pendek daripada kedua rute sebelumnya, yaitu 48 km. Agar tidak tersesat, pengunjung bisa menggunakan ponsel pintarnya, yang mana di ponsel tersebut sudah terdapat GPS atau Google Maps. Keindahan panorama alam di danau ini sungguh sangat luar biasa. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk harga tiket masuk yang ditawarkan. Justru harga tiket masuknya sangat murah, yaitu gratis. Sementara para pengunjung bisa menikmati tempat ini selama 24 jam. Ini berarti bahwa pengunjung hanya mengeluarkan ongkos untuk perjalanan saja, seperti uang bensin dan uang perawatan kendaraan. Ketika pengunjung berada di Danau Singkarak, mereka dapat berenang, naik sampan atau perahu mengelilingi danau, memancing, atau hanya sekedar berkumpul di pinggir danau menikmati keindahan alamnya. Tidak hanya itu, di sekitaran danau juga terdapat beberapa rumah makan yang menyediakan berbagai jenis kuliner yang bisa disantap ketika menikmati keindahan danau. Danau Singkarak memiliki pesona alam yang luar biasa indah. Di danau tersebut terdapat banyak spot foto cantik dengan latar belakang danau yang terhampar luas. Pengunjung pun juga dapat berfoto di tengah-tengah danau dengan menaiki perahu. Di kawasan wisata ini, pengunjung dapat menyewa perahu atau sampan, sehingga tentu akan terlihat lebih menarik, unik, dan indah untuk menghiasi sosial medianya. Selain itu, para pengunjung pun juga bisa menyewa perahu untuk berkeliling menyusuri danau yang luas ini.
Dengan demikian, tempat ini sangat cocok untuk pengunjung yang suka menambah wawasan sambil berlibur. Tunggu apa lagi? Para dunsana di kampung atau di rantau, mari kita bertandang menikmati indahnya Danau Singkara.